jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Halo. Ya. Kita bersyukur Bapak Tuhan itu terus bekerja bagi kita. Amin, amin. Salah satu bukti nyata dari pekerjaan Kristus yang bisa kita rasakan hari ini dengan kesehatan kita. Ya, amin, amin. Sangat nyata. Ya. Amin. 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 Di tengah dunia sedang tidak sehat, kita sehat. Ya. Tuhan itu selalu membuat kita menjadi anak-anak yang berbeda. Ketika dunia tergoncang, kita tidak tergoncang. Ya, amin, amin. Keuangan, kesehatan, semua yang kita perlu nyata kasih Tuhan akan kita. Kita tidak kekurangan, kita tidak sakit, Ya. dan kita tidak stres. Amin. Ya kalau kita stres Bapak Ibu, ya nggak bisa lagi kita senyum ya, ketawa ya. Saya lihat di sini masih bersuka cita semua, berarti tidak stres. Amin. Iya, buktinya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi hari ini saya akan bagikan tentang bagaimana kepengikutan kita sebenarnya kepada Yesus. Kita adalah orang Kristen yang ditetapkan Tuhan bukan karena kita lahir di keluarga Malau atau bukan karena kita lahir di keluarga Sinaga, tapi oleh karena sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah melihat kita sebelum kita lahir Bapak Ibu. Jadi keberadaan kita sekarang, keberadaan saya, kita semua sekarang ini bukan karena siapa-siapa, tapi oleh karena Kristus sudah membentuk kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita, kesehatan kita sekarang hari ini full, sangat sehat, Tuhan sudah menetapkan itu sebelum kita lahir. Tuhan sudah menetapkan nanti di tahun 2019 corona ya Bapak Ibu ya. 2019 sampai 2021 akan terjadi corona. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan katakan, Tuhan tulis, nanti Grace lahir di tahun 1993. Nanti dia hidup di tahun 2019 sampai 2001, dia nggak sakit dan kena corona. Amin. Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu. Jadi kesehatan kita itu sudah Tuhan matraikan sebelum kita lahir, kita sehat sekarang. Amin. Dan itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi karena begitu besar kasih Allah. Amin. Kasih Allah yang paling besar atas hidup kita kesehatan Bapak Ibu. Kalau kita bilang dikasih Tuhan 1 miliar uang, itu belum besar. Karena 1 miliar gak bisa menggantikan jantung kita yang rusak. Karena jantung itu kan tidak bisa diganti Bapak Ibu. Jadi apa yang paling berharga? Tuhan kasih kesehatan bagi kita Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang berharga, gak pernah yang tidak berharga bagi kita Bapak Ibu. Karena kita manusia yang diciptakan dari semua makhluknya, kita terpilih menjadi yang berharga. Karena kita manusia berharga, sudah sepatutnya kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Salah satunya adalah kesehatan. Amin. Amin. Saya percaya kesehatan kita itu juga didukung oleh karena ketaatan. Kalau tidak, berarti kosong gereja ini. Bukti ketaatan kita satunya kita datang beribadah Bapak Ibu. Karena kita sudah mengetahui apa sebenarnya kuasa dan dampak dari ibadah sebenarnya. Sungguh luar biasa Tuhan beritahukan. Sehat, mencukupi roti makanan, tidak pernah kekurangan ya Bapak Ibu ya. Bahkan Tuhan memperhatikan keturunan kita. Tuhan itu tidak asal kasih Bapak Ibu. Ya, karena cuma bapaknya saja yang rajin, bapaknya saja yang diberi kesehatan, enggak Bapak Ibu. Kan kita bisa mengalirkan Bapak Ibu. Amin. Ya. Makanya ketika satu orang dalam keluarga itu benar di hadapan Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Itu firman Tuhan yang terbukti Bapak Ibu. Wah, kalau saya
Kalau kita terus merenungkan firman ini, gak ada lagi titik alasan kita untuk lemah, Bapak Ibu. Sebenarnya. Tapi kalau kita tidak masuk lebih dalam kebenaran firman, kita hanya tahu kulitnya saja, sampul, Bapak Ibu. Jadi kalau Alkitab itu ada sampulnya. Anak sekolah minggu tahu bahwa itu Alkitab, karena di depannya Alkitab, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau disuruh baca Mazmur 128 ayat 3, gak tahu Bapak Ibu. Itu sampul. Begitu juga dengan kehidupan Kristen kita, Bapak Ibu. Kita adalah Kristen dan kita katakan bahwa saya percaya bahwa saya anak Tuhan. Saya percaya. Saya adalah pengikut Yesus Kristus. Kristen itu, Bapak Ibu, hanya label untuk membedakan kepada siapa kita bertuhan. Namanya Kristen. Tapi penerima janji Allah bukan hanya orang Kristen. Kata Tuhan, bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Mesir, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan gak pandang status sosial, Tuhan gak pandang jabatan, Tuhan gak pandang suku ras. Kalau Tuhan pandang suku, Batak aja kita semua di sini, Bapak Ibu. Terus orang Cina jadi Batak. Ya, tapi Tuhan enggak, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kekristenan kita. Kristen adalah label. Tapi yang Tuhan mau adalah orang-orang yang mengikuti firman dan kebenarannya, Bapak Ibu. Bisa enggak, Bapak Ibu, orang tidak Kristen percaya dengan Yesus? Bisa. Bisa nggak orang tidak Kristen mengalami mujizat dari Yesus? Bisa. Kita orang Kristen seumur hidup nggak pernah mengalami mujizat Yesus, tapi kita Kristen. Siapa yang lebih Kristen, Bapak Ibu? Mengalami mujizat. Kita akan mendiskusikan bagaimana menjadi orang Kristen dan mengikuti Yesus yang sejati. Ya, Bapak Ibu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah gereja atau rumah rohani. Mungkin orang yang tidak Kristen mengalami mujizat tapi tidak memiliki rumah rohani. Amin. Amin. Kenapa ini sangat penting? Sangat penting, Bapak Ibu. Karena hanya di dalam rumah rohani Allah akan memilih nabi yang diutusnya. Kita tahu siapa nabi yang diutus bagi hidup saya adalah Bapak rohani saya. Nabi yang diutus adalah nabi yang akan terus mengajar dan memberikan pelatihan pengajaran untuk kita dalam kebenaran, Bapak Ibu. Bukan hanya doakan sembuh, besoknya terserah mau ngapain. Itu yang tadi, Bapak Ibu, yang tidak Kristen. Beda, ada perbedaannya, Bapak Ibu. Supaya nanti anak-anak muda bilang, aku gak usah jadi Kristen, yang penting aku lakukan kebenaran. Enggak, salah. Salah juga. Di dalam gereja, Tuhan mengutus nabi yang dipercayakan untuk membentuk hidup saya, membentuk hidup kita, Bapak Ibu. Tanpa nabi yang diutus, kita tidak akan bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang nabi yang diutus, dan itu firman Tuhan. Ya. Nabi yang diutus pada saat Yesus pun lahir, gak tiba-tiba dia bisa mengajar, Bapak Ibu. Dia mengikuti para nabi-nabi, para tua-tua yang berjalan menurut kebenaran Allah. Duduk Yesus di tengah-tengah para tua-tua nabi. Belajar apa? Belajar firman.
Dia perlu mendekatkan diri kepada Nabi yang diutus Tuhan untuk mengetahui jalan kehidupan Yesus sebenarnya sampai mana. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting untuk kita terus menyelaraskan hidup kita kepada Bapak Rohani atau Nabi yang diutus. Karena Bapak Rohani, Nabi yang diutus, berjaga-jaga atas hidup kita, melatih membentuk kita, dan bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan tidak akan mengutus orang yang sembarangan untuk hidup kita, karena kita berharga. Kembali lagi ke awal, Tuhan gak akan pilih yang asal-asalan. Tuhan pilih Nabi yang terbaik, yang memang dibutuhkan untuk membentuk hidup kita, Bapak Ibu. Bapak itu sudah sangat cocok dan kita butuhkan untuk hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita melihat pendeta lain yang agak lebih lucu, tapi gak cocok untuk membentuk hidup kita, Bapak Ibu. Karena nanti kalau yang lucu itu kerjaan kita ketawa aja dari Januari sampai Desember. Gitu. Bagikan firman-Nya belum ini gitu. Udah sangat cocok Bapak Ibu. Tuhan tetapkan orang-orang yang terpilih dan sudah Tuhan proses untuk memproses kita. Bapak itu sudah menjalani suatu proses, dipimpin untuk bisa menjadi pemimpin. Dan kita di sini dipimpin dan akan menjadi pemimpin, Bapak Ibu. Contohnya pemimpin Habruta. Habruta kalau kita ke HSC misalnya, kalau kepada Halaba, merealisasikan kepemimpinan. Kalau kita nggak dipimpin, Bapak Ibu, dibiarkan saja, akan menjadi liar. Itu kata firman. Jika tidak ada kepemimpinan, maka liarlah suatu bangsa. Jika tidak ada kepemimpinan dalam jemaat, maka akan liarlah suatu jemaat. Terjemahannya Bapak Ibu. Amin. Mengikuti Nabi yang diutus. Saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus sejati. Ditunjukkan dengan saya mengikuti apa Bapak rohani saya katakan. Karena Bapak rohani saya adalah Nabi yang diutus Tuhan di bumi. Karena Tuhan itu gak bisa berdiri di sini, Bapak Ibu, langsung turun setiap hari Minggu dari surga, hanya untuk berkhotbah setiap hari Minggu di sini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengutus nabinya, dan kepada nabinya kita harus menghormati Tuhan. Amin. Kalau saya katakan, ketika kita mentaati, menghormati orang yang diberkati Tuhan, maka berkat itu akan kita dapatkan. Berkat Bapak rohani yang Tuhan siapkan akan sama juga dengan berkat yang kita dapat, Bapak Ibu. Karena apa? Menghormati Nabi yang diutus, mentaati Nabi yang diutus, sama dengan mentaati Yesus. Amin. Ya. Kekristenan itu hanya label. Tapi yang mau kita masuk lebih dalam adalah bagaimana kita melihat perjalanan rohani ini lewat Bapak rohani kita. Kenapa Bapak rohani kita itu terus membentuk kita dengan firman kebenaran, supaya kita mendapat semua janji yang sama dengan janji yang diterima oleh Bapak rohani kita, Bapak Ibu. Walaupun kita sudah banyak menerimanya tanpa kita sadari. Amin. Ya. Pengikutan Kristen yang sejati ini bukan berbicara tentang kita Kristen sudah dari lahir, Bapak Ibu. Ini tentang bagaimana kita mentaati firman, menerima Yesus. Ditanya, kamu lahir secara rohani tahun berapa? Lahir baru, Bapak Ibu. Bukan lahir secara jasmani. Saya sudah tua, lahir saya
1863, bukan Bapak Ibu. Ini berbicara tentang rohani. Karena apa yang dihitung Tuhan? Hari-hari kita bersama dengan Dia. Masa lalu ketika kita tidak mengenal firman, itu nggak masuk hitungan Bapak Ibu. Di mana kita mulai menerima Kristus lahir baru, di situ Tuhan hitung. Misalnya 15 tahun yang lalu, umur kita secara rohani 15 Bapak Ibu. Walaupun umur kita sekarang sudah 40 secara rohani. Amin. Yesus itu hidup di bumi dan secara rohani 33,5 tahun. Kelihatan muda. Tapi kepengikutan Yesus full Bapak Ibu, dari dia lahir sampai selesai. Kalau kepengikutan kita selama ini lahir baru dari umur 20 tahun yang lalu, berarti umur kita sekarang masih 20. Yesus 33,5 tahun. Gitu. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu, kita menerima semua janji Allah dan tergenapi bagi hidup kita jangan lebih dari 33,5 tahun. Amin. Benar ya. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk ke situ lagi ya. Tentang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengikuti Nabi yang diutus. Mengikuti Nabi yang diutus bukan mengikuti kemana Bapak pergi. Kalau Bapak ke Padang Halaman ikut, kalau ke Gambangan ikut, kalau ke HSD ikut, enggak Bapak Ibu. Enggak, bukan itu. Ya. Nanti kita siap khotbah ini dan rebut-rebutan ikut sama Bapak. Saya ke SD, siapa yang kawan saya? Saya gitu semua. Bukan Bapak Ibu. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak rohani. Amin. Firman yang disampaikan diikuti. Ketika kita mengikuti firman itu, roh kita bersama-sama dengan Bapak rohani. Amin. Mungkin kita di rumah masing-masing Bapak Ibu, tapi ketika roh kita mengikuti, ayo kita di rumah masing-masing berdoa, ambil waktu berdoa pribadi atau berkeluarga, diikuti. Rohnya berkumpul bersama-sama di alam roh bersama dengan Bapak rohani. Bukan harus lengket terus sama Bapak, enggak Bapak Ibu, enggak menjamin. Karena roh itu tidak bisa dimanipulasi Bapak Ibu. Roh itu tidak bisa dimanipulasi. Kekuatan roh itu sangat kuat, melebihi semua masalah-masalah yang ada, melebihi gesekan-gesekan semua yang ada Bapak Ibu. Mungkin kita memiliki masalah dengan si A, tapi ketika kita sama-sama membangun roh kita dalam kebenaran, masalah itu gak penting. Ada ketertarikan secara roh antara kita. Jika kita melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi yang diutus. Tapi sebelum itu, yang paling penting kemarin Bapak katakan ada di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Semua membaca. Yang terakhir hanya sedikit yang responnya. Mendengarkan. Kita semua di sini mendengarkan Bapak Ibu, tapi bukan mendengarkan dengan benar. Contoh saya Bapak Ibu, orang tua saya bilang, Grace, isikan dulu air di bak. Iya, saya dengarkan Bapak Ibu, tapi tidak mendengar dengan baik. Karena saya katakan iya, tapi tidak saya lakukan. Grace, isikan dulu air di bak. Iya. Sampai besok gak terisi baknya. Melakukan apa yang dikatakan Nabi yang diutus dimulai dari mendengar. Mendengar dengan baik, mendengar dengan benar. Kalau dikatakan A, didengar A.
Ada yang kalau dikatakan A didengarnya B, ada Bapak Ibu. Isi dulu bak di situ, isi dulu tong di luar, sama-sama mengisi, tapi tempatnya beda. Amin. Amin. Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan itu satu kunci kekuatan untuk kita melakukannya, Bapak Ibu. Saya tidak akan bisa mengisi bak kalau saya tidak mendengarkan mama saya. Grace apa? Oke, Mak, gak ngerti. Mendengarkan, ada suara, ada perkataan yang disampaikan, ada firman kebenaran yang disampaikan. Kita datang menghadap, mendengar dengan baik-baik, fokus, mengarahkan telinga. Kemarin 3 poin Bapak Ibu. Mengarahkan telinga, fokus pandangan, supaya kita bisa melakukannya. Amin. Tantangan terbesar untuk mentaati adalah ketika kita tidak mendengar dengan baik. Apa tadi? Kayak mana yang tadi? Gak ngerti aku, kalian saja. Tidak mendengar dengan baik, Bapak Ibu. Kak, kenapa misalnya aku itu maunya belajar, misalnya belajar komputer, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena waktu diajari nggak konsen, jadi nggak bisa. Saya terus bergumul dalam masalah saya, terus kalah. Kenapa? Berarti balik ke awal Bapak Ibu, belum mendengar dengan baik. Bukan karena kita lemah Bapak Ibu, bukan. Kita semua kuat ketika firman mendatangi kita. Amin. Gak ada yang lemah. Tuhan sudah berikan kekuatan demi kekuatan lewat firman Bapak Ibu. Apalagi yang lebih kuat dari firman? Gak ada. Mendengar apa yang disampaikan dengan baik, dengan fokus, dengan mengarahkan telinga. Dan kalau Mama bilang jangan main-main, jangan online di handphone, live streaming di Facebook. Bapak live streaming di sini, nanti yang lainnya live streaming juga, ada 2 di gereja di sini. Jadi kan kalau jemaat yang tertariknya yang mana yang penonton? Jemaatnya tuh pendetanya. Padahal satu ruangan, gitu maksudnya Bapak Ibu. Gak ada yang di sini. Amin. Mentaati, melakukan apa yang kita dengar. Dengarkan, fokus. Pulang ada masalah, dihadapkan dengan masalah. Buat senjata apa yang kita dengar tadi. Memperkatakan firman. Kalau anak muda-mudi bilang, kenapa kak aku emosi kali? Apalagi udah dipancing-pancing, 3 kali aja dipancing misalnya, udah meledak lampu. Pokoknya apa yang ada di situ, berarti lebih kuat emosinya daripada firmannya. Gak ada lagi cara lain. Karena firman itu kan berkuasa. Bisa nggak menguasai emosi? Bisa. Menguasai setan aja bisa. Masa emosi yang di dalam kita saja nggak bisa? Itu. Amin. Melakukan apa yang kita dengar. Lakukan. Ada saatnya nanti Tuhan perhadapkan suatu masalah untuk kita mengeluarkan semua firman yang kita pelajari, Bapak Ibu. Firman yang kita dengar. Supaya firman itu menjadi nyata dan bisa menjadi kesaksian, Bapak Ibu. Kita dipilih untuk menjadi orang yang berbeda. Bagaimana kita menjadi saksi kalau kita tidak pernah mengalaminya, Bapak Ibu? Ayo kita bersama-sama maju. Percaya kepada firman, pasti sembuh. Tapi kita gak pernah disembuhkan. Begitu Bapak Ibu.
melakukan dan mentaatinya, dan akhirnya nanti Tuhan akan mengangkat kita dari segala bangsa. Dimulai dari Tuhan akan mengangkat kita dari rumah rohani, Tuhan akan membangkitkan kita, mengangkat kita dari keluarga kita, keluarga besar, kota kita. Ada tahap Bapak Ibu. Karena mentaati itu bukan pekerjaan 1-2 hari. Mentaati itu konsisten seumur hidup. Dan upahnya pun bukan seumur hidup kita, sampai anak cucu generasi keempat kita, Bapak Ibu. Bayangkan saya berkorban ketika saya berkorban melakukan kebenaran seluruh hidup saya, seumur hidup saya menyelamatkan 4 generasi di bawah saya. Berharga nggak saya, Bapak Ibu? Kita semua berharga di sini. Dan orang-orang hebat, Bapak Ibu. Terlepas dari umur kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Opung di sini ada, ibu bapak ada. Terlepas sama semua berkatnya, Bapak Ibu. Cuman kayak opung lebih sudah banyak menerima berkat. Karena waktu umur sudah lebih panjang. Amin. Mentaati supaya kita mengalami apa yang kita dengar. Mentaati titik awal Tuhan mau bekerja sama dengan saya. Mentaati titik awal Tuhan memenuhi semua apa yang kita butuhkan. Mentaati artinya kita melakukan pekerjaan Kristus, bukan pekerjaan kita. Taat itu kan gak gampang. Taat itu kan perlu pengorbanan. Mentaati itu sakit, Bapak Ibu. Tapi upahnya sangat banyak. Mau gak kita ganti uang kita yang 1.000 dengan uang 10 juta, Bapak Ibu? Mau. Kita ganti ketaatan kita dengan semua janji yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Mau. Masalahnya pilihan, Bapak Ibu. Saya katakan, tahu itu dosa? Tahu. Tahu upah dosa apa? Tahu. Kenapa masih dilakukan? Sampai kami menghafal, Bapak Ibu. Tak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab semua telanjang dan terbuka di depan matanya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Ilustrasinya, kenapa kita tahu dosa tetapi tetap melakukan? Bukannya Tuhan bilang ketika kita buat dosa kita telanjang. Wih, malu lah, Miss. Bukan yang lihat Tuhan. Bayangkan ketika kita buat dosa kita dilihat Tuhan telanjang. Malu gak? Nah, malu. Terus gak mau bertobat. Kemana-mana kita dilihat Tuhan telanjang. Kan belum bertobat. Telanjang. Lihat Tuhan. Wih, jijik, Miss. Jijik. Karena dosa adalah kejijikan. Bayangkan, nak. Kalau gak dibayangkan, nggak apa-apanya itu dosa sekali-sekali. Coba dibayangkan kenajisan dosa itu. Melakukan. Dosa akan membawa kita kepada sesuatu yang mempermalukan hidup kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan. Amin. Ya, yang pertama tadi mendengarkan nabi yang diutus. Yang kedua melakukan apa yang dikatakan nabi yang diutus. Yang ketiga mentaati. Amin. Ya. Kita akan cerita sedikit tentang bagaimana Yusuf. Yusuf ini adalah nabi yang Tuhan pakai hebat, Bapak Ibu. Dan kenapa hebat? Karena semua dari seluruh kehidupannya terbukti semua firman Tuhan. Dimulai dari Yusuf yang tidak mau menyentuh dosa, Bapak. Ya. Awal kita
bisa menjadi saksi. Awal dari kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, awal atau bukti dari kita menghormati Tuhan, yang pertama itu kita katakan no pada dosa, tidak pada dosa, Bapak Ibu. Kemarin kita hari Jumat ya, saya akan kembali lagi lebih dalam, Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tuhan katakan apapun yang kau perbuat akan berhasil dan beruntung. Tuhan katakan apapun ya, tantangan-rintangan engkau akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi ada hal yang perlu kita harus terus maju, Bapak Ibu. Kemarin Bapak bilang, buktikan bahwa kita pengikut Kristus. Buktikan kalau kita mengasihi Tuhan. Buktikan kalau kita mentaati Tuhan lewat Bapak rohani. Yang pertama, dengan tegas dan komitmen dalam hidup katakan no, tidak pada dosa. Bapak katakan poin pertama, Bapak Ibu. Gampang mendengarnya, Bapak Ibu. Ketika diperhadapkan, sekalinya aja Tuhan, minggu depan aku datang gereja. Baru sebulan aku Tuhan nggak datang. Tetap Bapak Ibu itu dosa itu sesuatu yang menghina Allah. Bayangkan kita sudah dipilih Allah, ditetapkan Allah, dan sangat berharga. Misalnya saya sangat menyayangi, misalnya adik saya, misalnya si Budi. Terus dia melukai hati saya. Begitulah kita, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa, ada hati Bapa yang terluka. Tapi tetap mengasihi Bapak Ibu. Karena Tuhan terus memberikan kesempatan. Sampai Tuhan lihat tidak ada lagi kesempatan. Seperti Sodom dan Gomora, seperti air bah, seperti corona, dan seperti Bapak Ibu, saya akan ceritakan sedikit Bapak Ibu. 2 bulan yang lalu itu terjadi secara bersamaan, terjadi banjir bandang yang seperti tsunami di Cina dan di Jerman. Di Cina dan di Jerman bersamaan, dan angin topan. Ketika itu banyak yang meninggal Bapak Ibu di Cina. Bulan depannya, ini baru-baru ini 2 bulan yang lalu Bapak Ibu. Bulan depannya banjir bandang di Jerman. Meninggal berapa ratus orang Bapak Ibu. Terus ada orang Jerman bilang, ini banjir bandang ini kami seperti mimpi. Kenapa seperti mimpi? Karena hal yang paling mustahil terjadi di Jerman adalah banjir. Berapa ratus tahun tidak pernah banjir di sini. Dia yang bilang sampai dia menangis, Bapak Ibu. Ini hal yang mustahil bagi kami, tapi terjadi. Ini seperti mimpi. Bulan depannya di Cina, Bapak Ibu. Berapa ratus orang juga yang meninggal. Setelah itu, setelah surut dan taifun, angin topan, udah dibangun lagi hasil kerusakan banjir, datang lagi angin topan merusak Bapak Ibu. Sampah henti. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, meskipun ini Cina ya Bapak Ibu ya, bukan di Indonesia, tapi itu adalah belahan dunia yang sama, bumi yang sama kita Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan,
Karena saya punya teman banyak di Cina. Kalau nggak punya teman mungkin itu hanya berita bagi saya. Karena saya punya teman di Cina dan di Jerman. Kasihan, Tuhan kenapa ya Tuhan? Ternyata di Cina itu semua orang Kristen, kalau bahasa anak mudanya dibully, Bapak Ibu. Ih Kristen kamu, gak usah kerja di sini. Kamu Kristen, gak usah masuk organisasi ini. Kamu Kristen, begitu Bapak Ibu. Setiap ada penginjil yang datang ke sana, dia habis Bapak Ibu. Gak selamat hidupnya lagi itu. Semua gereja gak dikasih besar. Gitu Bapak Ibu. Tuhan tanya, oh Tuhan, aku tahu kenapa Tuhan kasih hikmat. Karena kau gak diperbolehkan masuk ke negara itu. Gitu. Amin. Itu berbicara tentang kesempatan Bapak Ibu. Kita luar biasa kesempatan Tuhan kasih. Kantor perapat khususnya GPDI Pemulihan tetap masih gereja offline. Sehat semua. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Teman saya di Jerman bilang mustahil. Tahu kata mustahil? Gak mungkin kali lah banjir di sini. Terbayangkannya aja gak pernah. Tapi bisa menewaskan berapa ratus orang. Malam mereka tidur tiba-tiba aja kayak banjir bandang tsunami Bapak Ibu. Udah habis. Baru saya katakan itulah ya Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu. Amin. Karena apa yang kita pikirkan selalu itu terbatas Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan pikirkan untuk kita itu gak terbatas. Kalau batasan kita, nanti kalau kita gereja kena corona, batasan pemikiran. Tapi kalau pemikiran Tuhan, siapa yang baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan beribadah dengan sungguh tidak akan. Amin. Amin. Nyata nggak Bapak Ibu? Nyata. Udah nyata kali Bapak Ibu. Sudah nyata kali. Saya melihat semua senyum kita sudah nyata kali Bapak Ibu. Nyata kali lah Tuhan itu. Gak diragukan lagi. Amin. Yang pertama, penolakan, katakan no kepada dosa. Kita semua sudah sehat di sini Bapak Ibu. Amin. Tapi kita mau terus sehat. Amin. Dengan katakan no kepada dosa. No kepada dosa. Karena titik masuknya iblis menipu dosa. Kamu kan nggak sakit, kamu kan rajin ibadah, udahlah, buat aja sekali-sekali apa penting kau rajin aja, tetap aja Bapak Ibu. Upah dosa ialah kesalahan akan mengakibatkan sakit. Firman Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak ngarang-ngarang dan nggak mau ngarang Bapak Ibu, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak bilang katakan no pada dosa. Untuk mempertahankan kesehatan, katakan no pada dosa. Kita sehat sekarang, sehat besok, bulan depan, tahun depan kita bisa Natal sama-sama. Kalau orang di luar sana sudah mikirkan kayak mana lah kami Natal, kayaknya pulang kampung lah kami, ke kampung kalian lah kami yang bisa Natal. Tiba-tiba orang Jakarta semua mau jadi orang Batu Perapat, Bapak Ibu. Amin. Kesehatan, katakan no pada dosa. Karena apa? Ketika kita sudah menolak dosa, Tuhan semakin tertarik akan hidup kita. Ketika kita melihat anak kita, nak, tolong Miss ya ambilkan ini. Oke Miss, diambil. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Begitu juga dengan Tuhan. Nak, datang beribadah, hapruta dan doa baik-baik. Oke Tuhan, datang doa baik-baik. Karena anak sekolah minggu berhapus itu sampai nangis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nengok orang tuanya pasti menangis juga.
Oh, haleluya, menyembah Bapak Ibu sampai bercucuran air mata. Bayangkan, kayak si Nadila. Bayangkan apa yang ditangisi, pasti kasih karunia Tuhan. Gak mungkin masalah. Gak mungkin si Nadila Tuhan dimana sekolah aku Tuhan. Gak mungkin. Nangis Bapak Ibu. Ya anak-anak kita semua berhak runta itu. Bukan teriak-teriak di sini, berdoa Bapak Ibu. Haprutannya. Kita aja pun berdoa haprutan kita muda-mudi belum ada yang menangis ya. Udah ada ya. Mereka menyembah Tuhan. Saya lihat bahwa pekerjaan roh itu benar bagi setiap generasi. Bayangkan anak-anak yang Tuhan pakai sudah bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Saking sukacitanya dia menyembah dan berdoa, dia menangis. Itu saking sukacita Bapak Ibu, bukan sedih. Karena belum ada kesedihannya. Kalau kita kan masih bercampur Bapak Ibu. Nangisnya, kau baik Tuhan ada. Tolong aku Tuhan ada. Setengah-setengah Bapak Ibu. Tapi mereka, oh Tuhan, hati kita yang melihat, wah, sampai kami katakan, ini anak sekolah ini lebih hebat dari kita kan. Betul. Bayangkan dari cara menyembahnya saja sudah mencucurkan air mata dan bersorak-sorai. Karena setiap berdoa menyembah mencucurkan air mata, pujian bersorai-sorai. Makanya kata Tuhan, jangan halang anak itu. Dekatkan Tuhan. Karena aku sendiri yang akan mengalirkan. Kita nggak bisa Bapak Ibu. Kita tuntut. Kau nak harus hafal semua ayat yang kita pilih, nggak bisa. Pekerjaan anak sekolah minggu adalah pekerjaan Tuhan langsung Bapak Ibu. Karena anak sekolah minggu nggak melihat kehidupan nyata yang benar dalam orang dewasa. Jadi yang bisa menyentuh hati anak sekolah minggu hanya Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Karena kita masih punya banyak kelemahan Bapak Ibu. Ya, katakan no kepada dosa. Memang kalau mengawali ini susah Bapak Ibu. Tapi percaya semua mendatangkan kebaikan jika kita memulai dengan benar. Satu kita katakan no, di depan kita ada 5 lagi, itu tidak akan menjadi beban dan tidak berat. Karena Tuhan katakan, ku yang kupasang tidak. Itu janji Tuhan bagi kita. Ketika kita katakan no sekali, langkah kedua no, langkah ketiga no, 4 dari 100 itu menjadi ringan Bapak Ibu. Semua awal itu susah Bapak Ibu. Anak sekolah, awal masuk sekolah susah Bapak Ibu, nyari teman, kayak mana di sekolahnya, masih jantung-jantungan Bapak Ibu. Seperti kita, kalau kita bilang enggak, nanti enggak ada nanti yang membantu kita. Padahal Tuhan adalah sumber dari segala sumber Bapak Ibu. Tuhan bisa kirimkan dari negara bagian apapun untuk menolong kita Bapak Ibu. Amin. Ya, Yusuf itu terus ditawari istri Potifar kesenangan Bapak Ibu. Awal Tuhan bekerja hebat di dalam diri Yusuf ketika dia katakan no. Istri Potifar itu merayu dia bukan sekali 2 kali Bapak Ibu. Mungkin satu hari itu sudah 10 kali. Buat dosa lah kau Yusuf, buat dosa lah, ayo lah gak apa-apa hanya sekali. Yusuf ayo buat dosa. Satu hari 10 kali Bapak Ibu. Tapi dia katakan no. Sampai pada akhirnya dia difitnah. Kita kan sering, alah sok baik, sok pentakosta, gitu. Sok karismatik, sok pentakostanya kau, gitu kan, Bapak Ibu. Sampai dia cobai difitnah. Dia, kata istri Potifar, dia yang menyuruh aku berbuat dosa, kata istri Potifar. Sampai dia dipenjara.
Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Sok Pentakosta, nanti dibilang sama punguan kita Bapak Ibu. Ini sok Pentakosta kali, sok apa naralah dikit-dikit pun difitnah Bapak Ibu. Begitu juga Yusuf, sama Bapak Ibu. Jangan kita pikir nabi-nabi itu nggak pernah merasakan apa yang kita rasa. Sama Bapak Ibu. Tapi tetap berjalan dalam kebenaran iya. Tuhan tempatkan Yusuf pun di penjara kepala, nggak pernah jadi ekor. Bayangkan semua orang yang di penjara itu diberkati oleh karena keberadaan dia di sana. Ketika kita ditempatkan di suatu organisasi, walaupun kita difitnah, tapi kita terus berjalan dalam kebenaran, kita akan jadi kepala. Roh Kudus akan bukakan satu-satu mata. Oh berarti dia nggak salah, nggak gitu ya ternyata dia. Oh berarti benar yang dilakukannya. Oh kita yang salah, Tuhan bukakan. Sampai semua mengaku bahwa kebenaran Kristus yang ada di dalam kita. Tapi mengawalinya memang harus perlu perjuangan Bapak Ibu. Amin. Oke. Kita tentang Yusuf itu di Kejadian 39 ayat 7 Bapak Ibu. Kata Bapak, mari kita belajar sama-sama tentang Yusuf. Amin. Supaya yang tahu tentang Yusuf ini bukan saya hanya kita sebagian Bapak Ibu, tapi kita semua tahu. Yang kedua, ini sangat penting Bapak Ibu. Yang kedua adalah kerendahan hati. Tuhan angkat kita nanti ketika kita sudah siap. Ketika kita sudah siap Bapak Ibu, Tuhan siapkan kita di penjara seperti Yusuf. Tuhan siapkan kita di rumah rohani. Kalau Tuhan sudah siapkan kita menjadi kepala di penjara, Tuhan akan angkat kita di atas segala bangsa. Minimal di keluarga kita Bapak Ibu. Bangsa itu kan keluarga. Bangsa-bangsa kota yang di dalamnya banyak keluarga. Amin. Ketika kita siap di penjara, Tuhan akan angkat kita. Begitu dengan Yusuf. Tuhan akan bukakan semua jalan untuk kita keluar Bapak Ibu. Di penjara itu kan kalau dibilang penjara seumur hidup, ya seumur hidup. Tapi kan tiada yang mustahil bagi Allah. Tuhan bukakan jalan langsung dari raja penguasa tanah. Itu. Tuhan kasih jalannya. Tuhan kasih hikmat persiapan kepada si Yusuf ketika di penjara. Dengan mimpi-mimpi yang bisa ditafsirkannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nggak keluar si Yusuf dari penjara, gimana? Hancurlah satu bangsa. Kalau nggak keluar kita sebagai saksi, banyaklah yang tidak diselamatkan. Begitu Bapak Ibu. Sebegitu berharganya hidup kita Bapak Ibu. Bayangkan, Tuhan siapkan kita untuk suatu bangsa. Tuhan sudah siapkan kita untuk keluarga-keluarga. Tapi dibentuk dulu, diproses dalam penjara. Yang kedua, ketika Yusuf diproses di penjara, ada kerendahan hati Bapak. Kerendahan hati sangat penting. Kalau di Amsal kita lihat Bapak Ibu, ya, kejatuhan banyaknya orang, ya, kegagalan orang untuk menerima semua janji dan berkat Tuhan, itu di kerendahan hati Bapak Ibu. Banyak ya di Alkitab ya Bapak Ibu ya. Simpson, ada sekolah minggu Simpson. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12.
3 ayat. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita gak gila hormat Bapak Ibu. Kita gak harus dihormati di mana saja. Tapi ketika kita merendahkan hati kita di mana saja, kita sudah dihormati. Itu firman katakan Bapak Ibu. Lawan dari kerendahan hati, tinggi hati. Titik awal kehancuran Simpson adalah simple Bapak Ibu. Tinggi hati, langsung hancur. Apa salah Simpson? Tinggi hati, dia merasa aku sudah hebat. Kalau orang hebat suka lah milih, Delila pun dipilih. Aku sudah kaya, aku rajin gereja, misalnya Bapak Ibu ya. Aku sudah banyak ngasih persembahan di gereja. Akulah yang harus didengar. Termasuk Bapak Ibu. Kerendahan hati berbicara tentang bagaimana kita memposisikan diri kita lebih rendah dari Yesus yang dihina. Yesus itu kan dia dihina, dicaci, dimaki, diludahi. Kita belum diludahi Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah. Takaran kita adalah Yesus. Yesus adalah kerendahan hati yang sempurna Bapak Ibu. Hei kau Yesus, kau bilang kau adalah juru selamat. Gak benar kau, munafik kau kalau bahasa sekarangnya Bapak Ibu. Sok-sokan kau, sok-sok berdoa, panggil Tuhanmu. Bisa rupanya Tuhanmu buat kau kaya. Bisa rupanya Tuhanmu. Kalau dilawan, tinggi hati. Kalau didoakan, rendah hati. Kerendahan hati berbicara bagaimana kita merespon situasi, kondisi, keadaan, masalah yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Itu ujiannya. Kalau ada yang bilang, terus dipancing aku dipancing. Itulah ujiannya. Supaya kita bisa menilai diri kita. Sudahkah aku rendah hati? Ataukah aku tinggi hati? Kalau sudah sampai misalnya piring itu ke pintu sana, berarti hancur piringnya. Berarti sudah tinggi hati. Tinggi hati itu bukan hanya untuk orang kaya Bapak Ibu. Anak muda pun tinggi hati itu suatu penyakit Bapak Ibu. Aku dari muda aku udah tahu aku firman itu. Ada sekolah gitu udah tahu firman itu. Gitu kan? Saya dari muda udah Pentakosta, udah tahu aku firman itu. Udah sering Bapak bilang begitu. Titik kehancuran. Kemarin Bapak nggak bilang ayat ini Bapak Ibu. Saya cari dan temukan. Dan benar yang dikatakan Bapak. Tinggi hati adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran hidup kita. Tuhan kasih pun semua berkatnya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba kita berbalik, tinggi hati langsung hancur. Kayak cerita saya kemarin tentang Benihin Bapak Ibu. Dia bisa menyembuhkan 500 orang, bisa. Dia kaya raya, iya. Dia seorang pelayan, iya. Tapi ketika dia di atas mimbar tinggi hati, dia merasa bangga, kaya gua. 2000 orang semua jatuh di lawat Tuhan. Udah mulai tinggi hati, di mimbar pun seperti saya sekarang Bapak Ibu, rentang dengan tinggi hati. Makanya di mimbar ini bukan hal yang enak. Kalau saya gini, satu apa ya, mengerti ya. Tapi kan hidup ini bukan tentang pilihan. Hidup ini tentang perkataan Tuhan. Jadi saya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan.
Kalau Tuhan tetapkan saya di sini saja. Karena bukan berbicara saya, Bapak Ibu. Saya tetap si Grace yang Bapak Ibu kenal waktu kecil. Dari kecil sampai lahir ya begini, Grace. Tapi yang saya naikkan di mimbar ini adalah kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan bukan Grace, tapi Roh Kudus yang mengilhamkan kepada saya dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Gak ada unsur sayanya di sini, Bapak Ibu. Tinggi hati, langsung hancur, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu nggak ada di sini. Misalnya singer, gitu kan? Saya harus pakai baju cantik. Misalnya Bapak Ibu, nggak ada di sini pokoknya. Titiknya Bapak Ibu ya. Jangan ditanya nanti sama si Pika sama si Indri, nggak ada. Misalnya singer kan. Terus ada jemaat baru ganteng puasa dari Spanyol. Kita kan bangsa-bangsa Bapak Ibu. Nanti akan ada orang Spanyol datang. Spanyol di sini singer Bapak Ibu. Udah mulai kan mau menunjukkan kehebatan misalnya. Langsung. Apalagi dia jomblo. Gitu Bapak Ibu. Titik kehancuran. Dan ini jadi gitu. Tidak ada kehormatan, hanya orang rendah hati yang mendapat kehormatan. Amin. Tinggi hati. Bapak bilang nomor 2 adalah kerendahan hati. Apa ganjaran dan kerendahan hati? Ada Bapak Ibu. Ini yang enak. Yang gini-gini saya suka Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 4. Jangan ganjaran tinggi hati dia tahu kan? Yang enak-enak kita cicipi dulu Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 4. 1, 2, 3 ayat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Tiga ini yang paling penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Hidup, kaya, dihormati. Ya Bapak Ibu. Hidup, kaya, dihormati. Bukan hidup, kaya, dicaci maki. Sakit, kaya, dihormati. Enggak lengkap juga Bapak Ibu. Hidup, miskin, dihormati. Enggak enak juga Bapak Ibu. Kaya, hidup, kaya, dihormati. Dan orang rendah hati Bapak Ibu. Kaya itu bukan berbicara kalau mobil kita 10 Bapak Ibu. Ya. Kita semua orang kaya. Amin. Jadi gak perlu dibansos. Iya. Amin. Kenapa saya katakan kita kaya? Karena kita punya firman. Amin. Orang di luar itu gak punya firman yang kita punya. Firman itu yang membuat kita kaya. Firman itu yang mengajari kita untuk menjadi kaya. Firman itu yang membuat kita apapun yang kita kerjakan beruntung dan berhasil. Firman itu yang membawa ketika kita buka usaha berhasil. Jadi kalau dikatakan kasih bansos sama di sini nggak mau saya waktu itu. Nanti kalau saya kasih, saya mendeklarasikan bahwa dia miskin. Padahal kita punya firman yang sama. Kekayaan yang sejati adalah ketika kita punya firman. Saya katakan bukan uang 1 miliar. Jadi semua kita bergerak bersama, melakukan firman bersama, sukacita bersama, damai bersama, kaya bersama, hidup bersama, dan dihormati bersama. Kalau saya kasih bansos Bapak Ibu, itu menunjukkan kalau saya nggak menghormati. Karena saya dengan bansos saya ini mengatakan bahwa misalnya Bapak A itu miskin, iya kan? Nggak mungkin orang kaya dikasih bansos.
Saya mendeklarasikan bahwa semua kita di sini kaya. Amin. Karena kita punya firman. Firman itu sumber dari segala sesuatunya, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya misalnya, haleluya, Bapak Ibu. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya itu tidak memposisikan Tuhan pertama dalam hidup saya. Contohnya saya mengasihi Tuhan, tapi bangun pun saya cucian saya yang saya ingat bukan Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, gak langsung berdoa begitu, gak saat teduh begitu. Contoh mengasihi Tuhan, kita memposisikan dalam hidup kita itu Tuhan itu bagaimana? Yang nomor 1 enggak? Atau yang nomor 4? Yang nomor 1 masakan kita, yang kedua cucian kita, yang ketiga rumah kita harus dipel baru kita berdoa. Beda Bapak Ibu. Posisinya beda Bapak Ibu. Berarti lebih penting memasak daripada berdoa. Amin. Mengasihi. Saya sering kasih contoh-contoh begini Bapak Ibu karena saya lebih gampang menjelaskan dengan contoh, ya, supaya kita sama-sama bisa melakukan Bapak Ibu. Saya pun melakukan. Saya mengatakan di sini saya juga melakukan. Berjuang bersama-sama. Karena saya itu belum sempurna. Kalau saya sudah sempurna, saya di surga. Amin. Saya juga melakukan apa yang saya katakan Bapak Ibu. Dan terus berjuang. Mengasihi Tuhan. Yang keempat, percaya dan berserah. Percaya dan berserah. Orang percaya identik dengan orang yang harus mengalami penderitaan. Tapi kita sudah dibawa Tuhan dalam kemenangan, iya. Memang. Tapi sebelum sampai kepada kemenangan, dicobai dulu dengan penderitaan. Penderitaan yang saya maksud di sini Bapak Ibu bukan penderitaan yang karena dosa dan kesalahan, itu beda Bapak Ibu. Kalau penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan adalah penderitaan yang tragis. Kalau penderitaan yang saya maksud di sini adalah penderitaan oleh karena kepengikutan kita dengan Kristus. Kita buka Filipi 1 ayat 29 Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 29. Puji Tuhan, ini poin yang terakhir ya. Karena pulang dari sini kita melakukan Bapak Ibu. Karena kita sudah mendengar, amin. Filipi 1 ayat 29. 1, 2, 3 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang kita persembahkan untuk Kristus. Penderitaan itu yang kita alami itu untuk membuktikan bahwa kita menang. Gimana kita mau menang kalau kita nggak berperang? Gimana kita mau sembuh kalau kita nggak sakit dulu ya? Penderitaan Bapak Ibu. Saya percaya dengan Kristus pada saat sakit. Percaya nggak Kristus menyembuhkan? Kan gitu Bapak Ibu. Saya percaya sama Kristus. Percaya nggak kalau jualan nggak nipu, malah untungnya berlipat-lipat kali ganda? Percaya. Amin. Penderitaannya itu kelihatan di awal, sampul aja Bapak Ibu.
kan begitu Bapak Ibu. Penderitaan yang datang kepada dia adalah penderitaan atas izin Tuhan. Diambil semua apa yang dia miliki. Sakit gak Bapak Ibu? Sakit. Yang biasanya naik mobil, jalan kaki. Yang biasanya makan ayam, hari ini makan tahu tempe. Nasi masih enak ya Bu ya. Masih mahal. Tahu tempe. Kelihatannya sakit Bapak Ibu. Tapi setelah penderitaan itu ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kasih penderitaan, Tuhan angkat kita untuk yang lebih besar. Kalau Tuhan tes kita dengan satu mobil, Tuhan ambil mobilnya, lulus kita, Tuhan kasih 3 mobil. Begitu cara Tuhan Bapak Ibu. Kelihatan Tuhan sakit kali hidup ini. Yang gak ada yang kau bersamaku Tuhan. Begitu. Itu karena kita gak melihat Tuhan udah sediakan yang lebih besar dari yang kita pikirkan Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan kepercayaan kita itu bersama-sama dengan penderitaan kita. Kenapa kita harus mengikuti semua ibadah Bapak Ibu? Supaya kita nanti Tuhan persiapkan untuk jadi saksi Bapak Ibu. Saksi untuk keluar lebih besar. Bukan karena kita ikut ibadah supaya kita dapat uang banyak. Enggak Bapak Ibu. Karena uang yang kita pikirkan terbatas. Tapi yang Tuhan sediakan tidak terbatas. Amin. Percaya dan menderita. Jadi kuncinya bukan penderitaan karena dosa, kesalahan, kebodohan. Tambah satu lagi Bapak Ibu. Kebodohan itu pilihan Bapak Ibu. Bapak selalu bilang, gak ada satupun anak-anak di sini yang bodoh. Gak ada satupun anak yang lahir bodoh. Bodoh itu pilihan Bapak Ibu. Kenapa pilihan? Sudah tahu kebenaran, sudah tahu dosa tapi dipilih. Itu namanya kebodohan. Gak ada yang bodoh, satupun gak ada terlahir bodoh. Orang tua pun gak ada satupun orang tua yang bodoh. Aku kayak gini nih karena pula ini kumis, gak ada. Enggak. Karena semua dilahirkan dengan berharga spesial. Dan Tuhan sendiri yang bentuk. Amin. Yang pertama tadi, katakan no kepada dosa. Katakan tidak apapun yang terjadi. Angin puting beliung, tsunami, banjir, apa segala macam, katakan tidak pada dosa. 2. Kerendahan hati. 3. Mengasihi Tuhan dengan cara hidup kita. 4. Percaya dan berserah walaupun itu sakit awal-awal. Berserah kepada Tuhan. Katakan Tuhan ini hidupku. Tuhan ini hidupku, pakai hidupku walaupun sakit di awal, tapi aku tahu janji dan rencana. Aku sudah tahu Tuhan apa yang kau sediakan bagi hidupku. Aku sudah tahu Tuhan apa yang kau sediakan bagi anak cucuku. Tuhan, aku tahu yang kau sediakan bagi masa depanku, bagi keluargaku. Amin. Itu adalah langkah-langkah kita menjadi orang Kristen, pengikut Yesus yang benar. Dimulai dari dengarkan Nabi yang diutus, lakukan apa yang kita dengar, taati. Selanjutnya kita akan naik level di bawah Tuhan, masuk kepada pencobaan, diangkat Tuhan untuk mendapatkan semua janjinya. Amin.